Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Sumarlina dari Prodi PGSD 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam penerapan ilmu pendidikan. Yang pertama, ilmu dan kemanusiaan. Filsafat merupakan kajian ilmu yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan berbagai bentuk tindakan manusia. Kajian ilmu tersebut diharapkan agar manusia memanfaatkan alam ini dengan bijak sesuai dengan kebutuhan yang tidak berlebihan, pula agar alam yang kita tempati ini tidak rusak dan menjadi bencana bagi umat manusia. Hubungan ilmu dengan kemanusiaan sangatlah erat sekali dikarenakan ilmu bisa berkembang karena keberadaan manusia. Manusia mewujudkan sifat-sifat baiknya untuk memelihara kelangsungan hidup ini di dunia dan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya juga dengan ilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran, yaitu manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi sebagai wakil Tuhan untuk menjaga kehidupan di dunia ini. Tentunya dengan ilmu manusia akan diarahkan kepada hal yang baik menurut dirinya dan bermanfaat untuk lainnya. Dan manusialah yang bisa mengembangkan keilmuannya yang didapat melalui proses berpikir. Yang kedua, ilmu untuk kemaslahatan hidup. Islam adalah agama yang sama sekali tidak menginginkan umatnya buta huruf atau bodoh. Tapi Islam adalah agama yang menginginkan umatnya memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Pantas dalam falsafah hidup yang dikatakan oleh sastrawan dan budayawan Madura, Dejamawi Imron asal Sumeneb, beliau mengatakan bahwa lebih baik mati ikut air kencing ibu daripada hidup tidak dapat memberikan manfaat sama sekali. Karena pentingnya menjadi orang-orang yang berilmu. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang berilmu memiliki keutamaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kata imam dan ilmu disebut secara beriringan, mengandung arti bahwa imam tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Pantas kalau ilmuwan barat Albert Einstein mengatakan, "Science without religion is blind, but religion without ilm." Yang artinya ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lumpuh. Perbuatan baik seseorang tidak akan berniat amal soleh apabila perbuatan tersebut tidak dibangun atas nilai-nilai iman dan ilmu yang benar. Sama halnya dengan perkembangan iptek yang lepas dari keimanan dan ketakwaan. Tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kesempurnaannya karena diberi seperangkat potensi. Potensi yang paling utama adalah akal, dan akal tersebut berfungsi untuk berpikir. Hasil pemikirannya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT akan memberikan jaminan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, termasuk bagi lingkungannya. Allah berjanji dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Menurut Al-Ghazali bahwa makhluk yang paling mulia adalah manusia. Sedangkan sesuatu yang paling mulia pada diri manusia adalah hatinya. Tugas utama pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, dan mengiringi peserta didik agar hatinya selalu dekat kepada Allah melalui perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para pendidik akan selalu dikenang oleh anak didiknya. Kemudian, Al-Ghazali memberikan argumentasi yang kuat, baik berdasarkan Al-Quran ataupun As-Sunnah, maupun argumentasi secara rasional, sehingga kita dapat mengatakan bahwa mengajarkan ilmu bukan hanya termasuk aspek ibadah kepada Allah, melainkan juga termasuk khalifah Allah, karena hati orang alim telah dibukakan oleh Allah. Keutamaan orang yang berilmu menurut Al-Ghazali,
Yang pertama, bagaikan matahari, selain menerangi dirinya juga penerang orang lain. Yang kedua, bagaikan minyak kasturi yang selalu menyebarkan keharuman bagi orang yang berpapasan dengannya. Ada dua fungsi utama manusia di dunia, yaitu sebagai abdun, hamba Allah, dan khalifah fil ardi. Esensi dan abdun adalah ketaatan kepada Allah, dan esensi khalifah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam lingkungannya. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya, mengeksplorasi sumber daya alam untuk sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, tanggung jawab kekhalifahan banyak bertumpu pada ilmuwan dan para intelektual yang mampu memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, ayat dan hadis. Al-Quran menganggap begitu pentingnya bukti dan kesahihan, sehingga menasihatkan orang-orang yang beriman agar tidak menerima sesuatu yang berada di luar pengetahuan mereka. Ayat sucinya yang berbunyi, "Janganlah menuruti sesuatu yang engkau tidak tahu apa-apa tentangnya. Sesungguhnya telinga, mata, dan akal harus bertanggung jawab untuk itu." Yang pertama, objek ilmu. Objek ilmu menuntut ilmuwan muslim mencakup alam materi dan non-materi. Tentu ada tata cara dan sarana yang harus digunakan untuk meraih pengetahuan tentang hal tersebut. Ayatnya surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Quran surat An-Nahl ayat 78. Ayat ini mengisyaratkan penggunaan 4 sarana, yaitu pendengaran, mata atau penglihatan, dan akal serta hati. Yang selanjutnya surat Yunus ayat 10 yang artinya, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi." Yang selanjutnya kategori ilmu. Dalam Hajanah Islam terdapat 2 kategori ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Adanya ilmu-ilmu umum dipahami dari surat Fatir ayat 27 sampai 28 dan adanya ilmu-ilmu agama dari surat At-Taubah ayat 122. Yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Quran surat Al-Fatir ayat 27. Di dalam ayat ini, Tuhan meminta manusia agar memperlihatkan bagaimana hujan turun dan langit. Pengamatan terhadap hujan yang menumbuhkan aneka ragam tumbuh-tumbuhan yang paling kurang dapat memicu berkembangnya ilmu-ilmu biologi dan kimia. Manusia juga diminta untuk memperhatikan gunung-gunung menyangkut struktur dan kelakuannya. Ini bisa menjadi cikal bakal pengembangan ilmu-ilmu geologi dan fisika. Ayat tersebut dengan demikian menghendaki pengembangan kelima cabang ilmu alam. Ayat berikutnya, Quran surat Fatir ayat 28, yang artinya, "Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Quran surat Fatir ayat 28. Dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia agar mengamati dirinya sendiri, hewan, dan ternak yang beragam jenisnya. Bila pengamatan dilakukan akan mengembangkan ilmu-ilmu alam di atas, juga akan memajukan ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Pengamatan terhadap manusia tentu akan melahirkan ilmu-ilmu budaya atau humaniora. Jadi, ayat tersebut jelas menghendaki pengembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Di pihak lain, dalam surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semaunya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dan tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." Quran surat At-Taubah ayat 122.
Agama mencela sikap yang selalu mengejar dunia saja. Dalam setiap golongan Allah menghendaki adanya sekelompok orang yang mendalami agama, menasehati, dan memajukan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.